tengah semester. Di minggu depan kalian sudah akan melaksanakan ujian. Ya, sebelum kita masuk ke materi, saya akan absen terlebih dahulu. Silakan untuk yang namanya dipanggil konfirmasi kehadiran ya. Andi Rahman Saleh. Andi belum ada. Yohanes Brain Sirait. Saya hadir, Bu. Ada, Bu. Ya. Yohanes ada? Yohanes belum ada. Oke. Utami Nurwati. Hadir, Ibu. Balkis Salah Munajah. Hadir, Ibu. Anisyah Fatin. Hadir, Bu. Syakila Mawar Shantika. Hadir, Bu. Ika Nurjana. Hadir, Ibu. Oke, Jenisa Amalia Putri. Hadir, Ibu. Nia Nastiti. Hadir, Ibu. Ida Ayu Suci Swandewi. Ada ya? Ida, ada Ida. Windy. Febrianti. Windy hadir, Bu. Oke. Ibu. Hadir, Ibu. Ya, Tesalonika Kristina Cikitita. Hadir, Ibu. Ya, Ihsan Adin Muzaki. Ihsan Adin Muzaki belum ada. Husnul Khotimah. Hadir, Ibu. Berlian Reselia Artanti. Berlian belum ada. Nadia Rizka Maharani. Nadia. Hadir, Ibu. Oke. Mutia Rahma. Mutia Rahma. Hadir, Ibu. Oke. Salma Akilah. Hadir, Ibu. Ruth Damayanti Simanjuntak. Hadir, Ibu. Ya, Nita Nurlaili. Ada Nita Nurlaili. Nita belum ada ya. Siva Maharini Danti Sukandi. Hadir, Ibu. Oke, Firly Aulia Zahra. Hadir, Ibu. Ya. Nadia Nurfazir. Yos. Ada apa? Nadia Nurfazira ada? Nadia belum ada. Cindy Aulia Silitonga tadi ada. Muhammad Chandra Aditya. Hadir, Bu. Oke. Luis Yuve Metanoia. Hadir, Bu. Oke, Ranita Rosaria. Ranita belum ada. Anindya Salsabila Sabila Malika. Hadir, Ibu. Oke. Nara Yunita Lestari. Nara. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Yuda Waningpati. Hadir, Bu. Oke. Bella Sabrina Oktaviani. Hadir, Bu. Hilmah Anada Fisilmi. Hadir, Bu. Rizkia Amira Alivia. Hadir, Ibu. Syaifullah Abror. Hadir, Bu. Matilda Magdalena. Ada Matilda? Belum ada. Gina Ambarulan. Hadir, Gina. Oke. Amanda Palupi. Hadir, Bu. Oke. Amiliudin Lesmana. Ada Amiliudin? Belum ada. Hadir, Bu. Oh, hadir. Oke. Nazaruddin Ahsani. Ada Nazar? Belum ada. Ya ada ya. Anadia Serina Fani. Hadir. Hadir, Bu. Nadia ada. Tadi siapa? Nazaruddin ya? Iya, Nazaruddin, Bu. Ada. Oke. Siapa yang baru join? Yang belum konfirmasi? Ibu. Saya, Bu. Hadir, Yohanes, Bu. Yohanes. Oke. Selain itu? Berliandra. Ranita. Yandra. Siapa lagi? Ranita. Sama Matilda, Ibu. Matilda. Ranita Rosaria ya. Ada lagi? Bu. Salma Akila, Bu. Salma Akila. Langsung diperangkat sini. Iya. Ganti perangkat dialihin. Salma Akila. Handphone dibuatnya Sama udah. Siapa lagi? boleh. Kan kayak gini kan bisa beralih karena satu akun. Iya. Oke, yang belum ada Ihsan, ada Nita sama Nadia Nurfazira ya. Ditunggu sampai jam 15.20. Lewat dari itu dianggap tidak hadir ya.
Oke, rekan-rekan kemarin kita sudah menyelesaikan chapter 3 ya, yang isinya tentang central tendency, ya, dispersion, ya, Z-score dan lain-lain itu. Ya, sekarang kita akan mulai chapter baru. Saya share screen terlebih dahulu. Kita masuk chapter 19 ya. Loncat dulu nih, chapter 19. Sudah terlihat belum PPT-nya? Apakah sudah tersaji di... Sudah, Bu. Sudah ya, oke. Rekan-rekan, hari ini bahasan kita adalah tentang menghitung return, lalu indexing ya, hitungan indeks, ya, angka indeks dan juga inflasi. Ya, learning objektif atau capaian pembelajaran dari chapter ini adalah nanti diharapkan rekan-rekan bisa mendefinisikan dan juga bisa menghitung return investasi. Lalu bisa juga menggunakan persamaan Fisher untuk mengkonversi nominal return menjadi real return dan juga sebaliknya. Ya, nanti kita bahas apa itu nominal return, apa itu real return. Terus bisa menghitung dan juga menginterpretasikan indeks harga sederhana ya. Bisa juga menghitung dan juga menginterpretasikan indeks harga agregat yang tidak berbobot, tidak terbobot, dan juga yang terbobot tentunya. Lalu membandingkan antara metode last payers dan juga metode Paasche untuk menghitung indeks harga agregat yang terbobot dan juga menggunakan indeks harga untuk melakukan deflator ya, menjadi deflator data time series ekonomi dan juga menghitung tingkat inflasi. Ya, jadi itu adalah capaian pembelajaran kita di pertemuan hari ini. Oke. Nah, rekan-rekan, sebelum kita masuk ke materi ya, di sini ada introductory case ya, ada case pembuka ya, di mana ya di sini tersaji data harga likor ya, likor atau minuman keras nih, harga miras ya. Karena case-nya di Amerika ya, jadi ini relevan ya kalau di sana ya. Kalau di kita mungkin tidak relevan. Ya, tapi ini buat pembelajaran saja. Di sini ada data 3 minuman, jenis minuman yaitu red wine, white wine, dan juga 6 pack of beer ya, atau 1 pak bir yang isinya 6. Di sini datanya tersaji dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Dari masing-masing minuman itu ada data harga dan juga ada data kuantitas. Ya, kuantitas ini maksudnya kuantitas yang terjual dari minuman-minuman tersebut. Nah, dalam case ini ya ada Jehan Marie Roche ya, dia memiliki convenience store ya, jadi kayak punya swalayan gitu ya, mungkin seperti Indomart atau Alfamart ya di Oregon. Dan karena dia itu groceries ya, dia menjual sembako, menjual kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, dan ternyata major source revenue-nya itu adalah dari penjualan miras ya. Karena konteksnya di Amerika ya, di sana ternyata yang berkontribusi terhadap pendapatannya adalah minuman keras ya. Nah, karena adanya penurunan ekonomi di tahun 2008 ya, 2008 itu kan krisis ya, dia ini telah menawarkan banyak diskon untuk tetap menjaga tingkat penjualan ya, agar tetap meningkat. Nah, dari data ini ya, aplikasi dari penghitungan harga indeks ya, kita bisa melihat ya price movement atau perubahan harga yang terjadi di tokonya si Jehan Marie Roche ini dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Ya, karena datanya tersaji 3 tahun terakhir. Ya, jadi nanti salah satu manfaatnya kita belajar materi hari ini, kita bisa mengetahui dari case ini bagaimana sih price movement-nya di tokonya si Jehan Marie Roche ini. Ya, oke, kita simpan dulu untuk introductory case-nya. Kita masuk ke materi. Ya, pertama adalah bagaimana cara menghitung investment return atau return investasi. Teman-teman pastinya sudah familiar dengan yang namanya return. Ya, return itu adalah tingkat pengembalian dari apa yang sudah kita investasikan. Ya, teman-teman mungkin sudah pernah dengar gitu ya, baca, atau mungkin sudah pernah mengalami ya berinvestasi di suatu instrumen investasi seperti
saham gitu ya, atau di time deposit ya, atau di deposito, sertifikat deposito di bank, atau di dalam bentuk obligasi ya, dalam bentuk sukuk gitu misalnya ya, dan lain-lain, atau bisa emas juga, yaitu salah satu juga bentuk investasi ya. Nah, tingkat pengembalian dari investasi ya pada umumnya itu terbagi menjadi dua bagian. Ada komponen income ya, dan ada juga komponen harga. Nah, bedanya apa ya? Komponen income itu terkait seluruh penghasilan berupa kas ya yang kita terima karena kita berinvestasi di suatu instrumen. Misal, kalau kita berinvestasi di saham gitu ya, income komponen kita adalah berupa dividen ya, karena yang kita terima sepanjang kita berinvestasi di saham itu kemungkinan untung yang kita terima adalah bentuknya dividen. Terus kalau misalnya kita taruh di time deposit, kita misalnya taruh di deposito atau taruh di obligasi gitu ya, komponen income kita itu salah satunya adalah bunga ya, pendapatan bunga. Kalau kita punya properti, kita misalnya punya rumah, gedung ya, atau tanah, atau lahan untuk disewakan ya, komponen income itu adalah harga sewanya itu ya, rental atau harga sewa dari si aset yang kita miliki ya. Jadi itu komponen income. Jadi pembayaran kas yang secara langsung bisa kita terima ya dari kepemilikan kita terhadap suatu aset. Nah, yang kedua, komponen yang kedua adalah price component. Price component ini adalah hal-hal yang terkait dengan perubahan harga dari aset tersebut. Ya, seperti misalnya saham. Saham itu harganya akan berfluktuatif setiap harinya, ya, dia akan naik turun, ya. Nah, return yang dihasilkan dari perubahan harga tersebut ya disebut capital gain. Ya, sebutannya capital gain, ya, ada untung dari capital atau dari modal yang kita setorkan, yang makanya namanya capital gain. Nah, price komponen ini cara menghitungnya adalah dengan melihat selisih dari harga jual dengan harga beli dari aset tersebut. Ya, kalau misalnya harga jual kita terhadap aset tersebut lebih tinggi daripada harga belinya atau harga perolehan kita, maka disebut capital gain karena kita mendapat untung. Tapi jika sebaliknya, jika harga perolehan kita dalam memperoleh aset tersebut lebih rendah, lebih tinggi daripada harga jual kita, ya, maka kita akan mengalami capital loss atau kerugian. Sehingga untuk return investasi, ya, perhitungannya adalah menggabungkan kedua komponen tersebut, ya, lalu dibandingkan dengan harga perolehan kita terhadap aset tersebut, sehingga dapat diformulasikan pada rumus di bawah ini, ya. Return pada waktu T, kita memberikan keterangan waktu ya di sini. Jadi return atau tingkat pengembalian pada saat T, pada waktu T, sama dengan price PT itu price ketika waktu T atau harga ketika waktu T, dikurangi dengan harga ketika T minus 1, ya, lalu ditambahkan dengan income komponen pada waktu T, dibagi dengan harga pada waktu T minus 1, ya. Jadi total income komponennya dan price komponennya itu ditambahkan dulu, lalu dibagi dengan harga perolehannya. Ya, di sini kita notasikan dengan price T minus 1. Nah, dari rumus ini, ya, sebenarnya bisa kita pecah untuk melihat satu persatu komponen dari return tersebut. Ya, kita mau melihat berapa sih yield atau hasil dari income komponennya dan juga berapa sih yield dari price komponennya gitu ya. Nah, istilah untuk dari masing-masing keuntungan ya, masing-masing komponen, yaitu yang pertama ada capital gains yield, di mana ini adalah menghitung yield yang terjadi karena adanya perubahan harga di aset, ya, yang bisa dirumuskan dengan PT dikurang PT minus 1 dibagi dengan PT minus 1. Jadi price ketika waktu T dikurangi dengan price ketika waktu T minus 1, ya, dibagi dengan price ketika T minus 1. Ya, atau mudahnya misalnya gini, kita mau lihat capital gains kita pada bulan sekarang Maret ya. Maka kita akan lihat harga pada bulan Maret dikurang dengan harga pada bulan Februari dibagi dengan harga pada bulan Februari. Ya, seperti itu contohnya.
Nah, lalu yang kedua, income yield. Income yield ini dari income komponen. Kalau misalnya kita mau melihat berapa sih income yield-nya, ya berarti kita bagi income komponennya, ya, misalnya dividennya gitu ya, atau interest revenue-nya dari suatu aset, lalu dibagi dengan price ketika T minus 1. Nah, penjumlahan dari capital gains yield dan juga income yield, ya inilah yang disebut dengan investment return atau return investasi atau tingkat pengembalian investasi. Jadi total yang kita terima ya akibat adanya perubahan nilai pada aset dan juga pendapatan berupa kas yang kita terima karena memiliki aset tersebut. Oke, kita masuk ke contoh ya. Di sini dicontoh ya. Helen Watson purchased a corporate bond for $950 a year ago. She received coupon payment of $60 during the year and can currently sell the bond for $975 ya. Nah, si Helen Watson ini beli obligasi ya, beli obligasi harganya $950 tahun lalu. Nah, setelah panjang dia memegang obligasi tersebut, dia menerima kupon payment sebanyak $60 ya. Dan saat ini ya dia itu kalau mau menjual obligasinya itu dihargai sebesar $975. Oke, kalau kita lihat di sini mana yang termasuk di income komponen dari soal ini? Halo? Coba income komponennya yang mana? 950, 60 atau 975? Yang 60 bukan Ibu? Halo, monitor. Nggak ada yang jawab. Coba dijawab dulu. Income komponennya yang mana? Yang 60 Ibu, Oke, 60 kenapa? karena dia receive a coupon payment-nya Ya, karena dari itu berupa investasi. betul. Thank you. Ya, jadi itu karena bentuknya kupon payment, yaitu adalah direct cash-nya ya, karena dia punya si obligasi. Terus capital gain-nya atau dari komponen price-nya yang mana? Yang mana? Sisanya berarti kan? Yang mana? Gimana, Ruth? 950 bukan Ibu? Gimana Mutia? 950 sama apa? 950 itu harga belinya. Iya. Nah, terus bagaimana ngitungnya? Ditambah bukan Ibu? Ditambah. Enggak dong, dikurang dong. Apa dikurang apa? Tahun lalu dia beli 950. Sekarang kalau dia jual 975. Berarti berapa capital gain-nya? 260 ya Ibu? Jadi berapa? 25 Ibu. Ya, $25 ya. Jadi capital gains-nya dia adalah harga sekarang dikurangi dengan harga dia beli tahun lalu. 975 dikurang 950 nih. Capital gains yield is computed as ya PT di mana which is di mana price ketika waktu T-nya itu 975 dan price ketika T minus satunya adalah 950 dibagi dengan 950 ya harga ketika PT minus 1 ya. Jadi harganya gainnya dia dapat 25 dibagi 950 maka dapat 0,0263 atau 2,63% ya. Ini adalah capital gains yield-nya. Nah, sementara income yield-nya, karena tadi udah dijawab tuh sama Ruth ya, $60. $60 ini income-nya, IT-nya nih. Nah, dibagi dengan PT minus 1 ya, dengan price ketika T minus 1. T minus 1-nya adalah 950 ya, harga tahun lalu. Maka 60 dibagi dengan 950, hasilnya adalah 0,0632 atau 6,32%. Oke, sehingga dia dapat capital gains yield-nya 2,63 dan income yield-nya 6,32%. Nah, sekarang total return-nya adalah penjumlahan dari keduanya ya. Total return yang diterima sama si Helen berarti 2,63 ditambah dengan 6,32 yaitu 8,95% ya.
2,63 tambah 6,3 ya. 6,788,95% ya. Jadi total return-nya itu harus dijumlahkan. Berapa capital gains yield-nya dan berapa income yield-nya ya. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Mungkin ada yang belum paham angkanya dapat dari mana? Ada pertanyaan, teman-teman? Bisa dipahami? Bisa Halo? dipahami, Bu. Bisa dipahami? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjutkan. Nah, contoh kedua. Nah, contoh kedua. Oke, saya lanjutkan ya. Last year, Jim Hamilton bought a stock for $35 and recently received a dividend of $1.25 ya. Jadi si Jim ini dia beli saham $35 dan sekarang dia menerima $1,25 dividen ya per lembar saham yang dia miliki. Nah, harga sahamnya sekarang itu $31, berarti mengalami penurunan ya, turun $4. Nah, sekarang berapa stock returnnya, investment returnnya dia, total investment returnnya? Nah, dalam case ini ya kita lihat ya, harga jualnya lebih rendah daripada harga belinya karena jualnya 31, belinya 35 ya. Maka ya price ketika T dikurang dengan price ketika T minus 1 ya, 31 dikurang 35 dibagi dengan price ketika T minus 1, 35. 31 dikurang 35 minus 4 dibagi 35 ya. Dapat minus 0,1143 ya. Kenapa negatif? Kan karena harga jualnya lebih kecil. Dia ini mengalami capital loss, bukan capital gains ya. Loss, dia itu rugi. Ya, sehingga kerugian dia karena perubahan harga itu adalah sebesar 11,43% ya, atau minus 11,43%. Nah, tapi lihat di soal dia receive a dividend. Dividend ini adalah income komponennya ya, income komponennya dia. Komponen pendapatannya dia $1,25. 1,25 ya dibagi dengan PT minus 1 ya, yaitu 35, dapat 0,0357 atau 3,57% positif ya, karena dapat uang kan 1,25 per lembar saham. Nah, ya, sehingga kita bisa langsung menghitung investment returnnya dengan menjumlahkan aja capital gains yield-nya dengan income yield-nya. Jadi minus 11,43 tambah 3,57. Atau kalau mau pakai cara yang lengkap, kita bisa pakai rumus awal tadi ya. Return ketika waktu T sama dengan PT dikurang PT minus 1 ditambah dengan IT atau income ketika waktu T dibagi dengan price ketika T minus 1. Dapat 31 tadi kurang 35 tambah 1,25 ya income komponennya dibagi dengan 35. Maka dapat minus 2,75 dibagi 35. Hasilnya min ya negatif 0,0786 atau 7,86% ya, minus 7,86%. Sama ya dengan minus 11,43 ditambah 3,57 ya, hasilnya minus 7,86%. Sehingga bisa disimpulkan bahwa Jim Hamilton ya dalam berinvestasi di saham tersebut mengalami kerugian investasi sebesar 7,86%. Oke. Oke, nah selanjutnya using adjusted closing price. Nah, rekan-rekan ya pada umumnya kalau kita misalnya menghitung return dari suatu harga saham gitu ya, itu kan kita mendapatkan informasi harga sahamnya dari pasar modal ya, di mana setiap hari itu harga di pasar modal itu akan selalu disesuaikan dengan segala informasi income yang terjadi setiap harinya ya. Nah, untuk menghitung return investasi ya di pasar modal atau dalam investasi berupa saham, ya kita sebenarnya bisa saja langsung membandingkan harga
di hari ini dengan harga di hari sebelumnya gitu ya, dibagi dengan harga sebelumnya kalau untuk menghitung return harian. Ya, karena di harga di pasar modal itu sudah ada informasi yang dinamakan dengan adjusted closing price. Ya, nah adjusted closing price itu adalah harga penutupan yang sudah disesuaikan dengan data dividen dan juga informasi-informasi seputar apa namanya aksi-aksi yang terjadi dari suatu perusahaan gitu ya terkait dengan sahamnya ya seperti stock split, reverse split dan sebagainya ya. Stock split tahu ya? Tahu nggak stock split? Reverse split, Tahu Ibu. stock split tahu ya? Udah Kalau reverse dengar ya? split gak tahu Ibu. Kalau reverse split nggak tahu. Stock split itu memecah saham, saham satu jadi dua ya. Kalau reverse split sebaliknya, saham dua jadi satu digabung. Ya, jadi ada saham nih harganya 100. Ya, kalau stock split misalnya pecah saham satu menjadi dua. Saham harga 100 ya, satu lembar saham harga 100 dibagi menjadi dua gitu ya. Maka sahamnya menjadi satu saham menjadi dua, setiap sahamnya bernilai 50-50. Nilainya juga dibagi dua ya, itu stock split. Kalau reverse split ya, reverse stock split itu kebalikannya. Misalnya harga sahamnya per lembar itu 50 ya. Misalnya ada kebijakan reverse split dua saham menjadi satu ya. Maka harga saham yang tadinya satu lembarnya harga 50 ketika di reverse dua menjadi satu lembar sahamnya menjadi 100 gitu ya. Kebalikannya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Most data sources for stock price information also include the adjusted closing price ya nih makanya banyak kebanyakan ya sumber data untuk informasi harga saham itu tercermin ya sudah termasuk di dalam adjusted closing price ya atau di harga penutupan yang sudah disesuaikan ya yang sudah disesuaikan dengan dividen dan juga aksi stock split maupun reverse split yang dilakukan sama perusahaan sehingga kalau misalnya di soal gitu ya diinformasikan itu adalah adjusted closing price ya, nanti rekan-rekan tidak perlu lagi menambahkan income komponen di dalamnya ya. Jadi bisa langsung menggunakan rumus return investasi yang lebih sederhana yaitu dengan rumus RT atau return investasi di waktu T sama dengan price T bintang ya, PT bintang ini maksudnya adalah adjusted closing price ketika waktu T ya dikurangi dengan adjusted closing price pada waktu T minus 1 dibagi dengan adjusted closing price pada waktu T minus 1. Tapi take notes ya bahwa di sini yang digunakan adalah adjusted closing price. Jadi harus ada informasi di soalnya itu yang diketahui adjusted closing price. Tapi kalau bukan adjusted closing price yang diketahui misalnya hanya harga sahamnya saja dan juga diinformasikan juga ada income komponen seperti tadi dividen ataupun kupon payment ya itu pakainya rumus yang ini ya yang awal. Oke. Nah, contoh. Misalkan di sini ada informasi harga saham dari Microsoft Corporation ya. Ada 3 bulan ya, datanya data bulanan dari bulan Oktober sampai dengan bulan Desember ya, Oktober 2010 sampai dengan Desember 2010. Di bulan Oktober harga sahamnya 26,35, bulan November 25,11 dan di bulan Desember 26,04 dolar. Nah, untuk menghitung return investasi bulanan ya, kita sudah bisa menggunakan rumus yang sederhana tadi karena di sini yang diketahui adjusted cost price. Oke, nah misal kita mau cari return di bulan November ya. Untuk mengetahui return di bulan November berarti kita membutuhkan informasi data harga saham di bulan November itu sendiri dan juga data di periode sebelumnya. Berarti di data Oktober ya. Nah, sehingga kita bisa menghitung ya return investasi ketika bulan November sama dengan harga di bulan November dikurang dengan harga di bulan Oktober dibagi dengan harga di bulan Oktober. Sehingga bisa didapatkan ya harga November ini 25,11 ya, sementara harga di Oktober 26,35. Berarti dia kan rugi ya karena harga November lebih kecil, lebih sedikit daripada bulan Oktober. Sekitar satu ya, coba berapa? 25,11 kurang 26,35.
1,24 ya. 1,24 minus 1,24 dibagi dengan 26,35. Maka kita dapat min 0,0471 ya, atau 4,71%. Ya, yang berarti return di bulan November ini adalah mengalami capital loss ya, sebesar 4,71%. Nah, sekarang bagaimana dengan bulan Desember? Ya, untuk menghitung return bulanan di bulan Desember, kita membutuhkan informasi harga di bulan Desember dan juga di bulan November. Jadi kita dapat di bulan Desember 26,04 dikurangi dengan di bulan November 25,11 dibagi dengan harga di bulan November ya 25,11 sehingga dapat nilainya 0,0370 ya, atau 3,7%. Ketika bulan Desember dia mengalami capital gain ya dari dasar nilai investasi di bulan Novembernya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah bisa dipahami? Ada yang bingung nggak? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Halo, rekan-rekan? Bisa, Ibu. Bisa ya? Saya lanjut ya. Dapat dipahami, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang ya, so far kita itu sudah menghitung ya yang namanya nominal return. Namanya itu nominal return. Yang tadi sudah kita hitung-hitung itu disebut dengan return nominal. Ya. Nah, return nominal ini ada kelemahan ya. Ya, return nominal itu tidak bisa merepresentasikan gambaran yang sebenarnya tentang apa yang kita dapatkan. Kenapa? Karena pada kenyataannya gitu kan kita juga mengalami yang namanya inflasi ya, di mana inflasi ini bisa mengakibatkan penurunan daya beli ya dari kita. Jadi kita dapat return tapi ternyata harga-harga di sekitar kita itu juga sudah naik. Jadi ya returnnya tidak berarti lagi secara nilai kenaikan investasi kita juga apa namanya tidak bisa menaikkan daya beli kita gitu ya, karena harga-harga di luar juga sudah pada naik gitu ya. Nah, oleh karena itu ya ada perhitungan lain supaya kita bisa menggambarkan lebih clear lagi atau lebih lebih tepat lagi ya berapa sih sebenarnya return yang kita terima gitu ya, yang disebut dengan real rate of return ya. Namanya real rate of return. Nah, real rate of return ini ya, atau return real ya. Ya, tadi kan return nominal, ini return real. Ini bisa menangkap perubahan purchasing power atau perubahan dari daya beli. Dan ini more complete assessment of the benefit of asset ownership ya. Jadi untuk menilai aset kita tuh bisa lebih lebih tepat gitu ya. Kita menghitungnya itu pakai real rate of return karena dia mempertimbangkan adanya inflasi. Kalau kalian udah pernah belajar ya harusnya di matematika ekonomi ya, ada konsep time value of money gitu ya, ketika kita menghitung present value itu kan ada tingkat diskonto ya, yang untuk namanya mendiskonto ya nilai aset kita di masa sekarang itu sebenarnya setara dengan berapa gitu ya. Sebenarnya konsepnya kurang lebih sama ya. Jadi kita butuh ada suatu metode gitu ya yang mempertimbangkan ya akibat adanya inflasi tersebut pada aset yang kita miliki. Nah, salah satu metode untuk menghitung real rate of return ini kita bisa menggunakan persamaan Fisher ya. Fisher equation. Fisher equation ini dia membuat persamaan nominal return, real return dan juga tingkat inflasi ya, seperti yang ada tersaji di PPT kalian ini ya. 1 plus R sama dengan 1 plus small r sama dengan 1 plus big R dibagi dengan 1 plus I. Nah, di sini lihat notasi real
real rate of return dan juga nominal return itu beda ya, sama-sama R, cuma kalau yang nominal return itu dinotasikan sebagai R besar, ini nominal return ya, R besar, tapi real rate of return dinotasikan dengan R kecil. Ya, jadi jangan kebalik. Yang real rate of return tuh R-nya kecil, kalau yang nominal rate of return itu R-nya besar. Nah, I ini adalah tingkat inflasi ya. Ya, satu nih konstanta. Jadi R real rate of return, R kecil real rate of return, R besar nominal rate of return, dan I ini tingkat inflasi. Ini persamaannya ya. Sekarang kita lihat bagaimana pengaplikasiannya. Tapi sebelumnya ini ada informasi tambahan ya. For small values of the inflation rate, a reasonable approximation to the Fisher equation is R equals to big R minus 1 ya. Jadi untuk tingkat inflasi yang sangat kecil ya, yang small values ya, small values itu mungkin 0,001% gitu ya, yang sangat kecil sekali, maka kita bisa melakukan pendekatan menggunakan metode Fisher ini dengan menggunakan rumus real rate of return sama dengan nominal rate of return dikurang dengan tingkat inflasinya ya. Tapi dengan catatan inflation rate-nya itu small values ya, sangat kecil nilainya ya. Nah, tapi kalau nilai inflasinya tidak sangat kecil ya, tidak kecil ya, kita menggunakan rumus yang atas ya, yang ini. Nah, kita lihat sekarang aplikasinya. The quoted rate of return on a 1-year US Treasury bills in January 2010 was 0.45% ya. Quoted rate of return ini ada return dari US Treasury bills. US Treasury bills itu surat berharga ya, T-bills di Amerika Serikat yang merupakan surat instrumen investasi yang bebas risiko ya. Dan T-bills ini ada tingkat return nominalnya 0,45%. Nah, what was the real rate of return investors could earn if inflation was expected to be 1.6%? Pertanyaannya sekarang berapa sih real rate of return-nya kalau misalnya nilai inflasinya itu diekspektasikan sebesar 1,6%. Nah, kita tinggal masukin aja angka-angka tersebut yang sudah kita dapatkan nih dari soal ke dalam persamaan Fisher. Ya, di mana kita harus identifikasi mana yang R besar, mana yang R kecil, mana yang inflasi ya. Nah, di sini return of US Treasury bills. Return di sini adalah return nominal ya. 0,45%, sorry. Nah, terus 1,6% ini adalah inflasi ya. Nah, pertanyaannya kan ditanya adalah real rate of return. Berarti kan yang ditanya adalah small r-nya ya. Yang ini nih, komponen ini yang ditanya nih. Ya, ini yang ditanya. Nah, sekarang kita tinggal masukin ya, substitusikan nih. R besarnya ini dengan 0,45% dan I-nya ini dengan 1,6%. Ya. Maka kita dapatkan nih 1 plus R sama dengan 1,0045 dibagi dengan 1,0160 ya. Karena mindahin dari sini substitusi. Kita dapatkan 1 plus R-nya itu 0,9887. Apakah ini real rate of return-nya? Bukan ya. Ini masih 1 plus R. Ingat nih, rumusnya masih 1 plus R. Sehingga kalau kita nyari R, satunya harus pindah ruas ke belakang. Ya, satunya pindah ruas ke belakang. Maka kita dapatkan R sama dengan 0,9887. Karena satunya pindah ke belakang, pasti dia berganti tanda dari positif menjadi negatif. Maka jadi 0,9887 dikurang 1. Sehingga dapat minus 0,0113 ya. Real rate of return-nya adalah min 0,0113 ya. Meskipun tadi dia memberikan nominal rate of return yang positif, ternyata ketika disesuaikan dengan nilai tingkat inflasi, real rate of return-nya itu adalah negatif. Ya. Ada penurunan daya beli ya karena adanya inflasi tersebut. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada, Ibu, jelas. Oke. Lanjut ya. Contoh berikutnya. Kalau tadi mencari real rate of return, sekarang sebaliknya. Bagaimana menghitung
nominal rate of return. Kalau yang diketahui adalah real rate of return-nya dan juga inflasi ya. A bond produce a real rate of return of 5.3% for a time period when the inflation rate is expected to be 3% ya. Jadi ada obligasi yang memberikan real rate of return ya. Ini sudah jelas ditulis real rate of return. Berarti kita ketahui bahwa R kecilnya adalah 5,3%. Dan tingkat inflasinya adalah 3%. Berapa nominal rate of return-nya dari obligasi tersebut? Nah, kita tinggal transformasikan persamaan Fisher-nya ya. Nah, persamaan Fisher-nya ini jadi seperti ini, bagaimana caranya gitu ya. Oke, kita lihat di sini kan rumusnya sebenarnya awalnya ini ya. Tapi kita sekarang mau nyarinya ini 1 plus R ya. Kita mau nyari R besarnya ini, R besarnya. Sehingga ya, ini nih yang bawah pindah ruas ke sini ya, pindah ruas ke kiri. Karena di kanan dia sebagai pembagi, maka jika dia pindah ke kiri ya, dia akan menjadi pengali ya. Nah, kalau kita tukar posisinya, maka akan jadi gini. 1 plus R sama dengan 1 plus R kecil dikali dengan 1 plus I. Ya. Oke, bisa dipahami kenapa rumusnya bisa berubah jadi ini? Bisa ya? Operasi matematis ini ya. Ya, dari rumus awal ini si 1 plus I-nya pindah ruas. Bisa dipahami? Bisa ya. Ya, oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa R besarnya ya atau nominal rate of return-nya. Nah, tinggal dimasukkan saja. Substitusikan angka yang sudah kita punya ya, yaitu real rate of return-nya 0,053 atau 5,3% ini ke R ya. Jadi 1 plus 0,053 dikalikan dengan 1 plus tingkat inflasinya yaitu 0,03 atau 3%. Didapatkan 1,053 dikali dengan 1,03 dapat 1,0846 ya. Nah, kita sudah dapat R besarnya belum ya? Kita baru dapat 1 plus R ya. Jadi 1 ditambah R sama dengan 1,0846. Maka untuk mencari R-nya kita harus kurangi nih, satunya pindahin ke ruas ke belakang. Ya, pindahkan 1 ke belakang berarti merubah merubah tandanya dari positif menjadi negatif. Sehingga dapat 1,0846 dikurang 1 ya. Jadi negatif karena dia pindah ruas. Dapatlah 0,0846 untuk R-nya. Ya. Sehingga dapat 8,46%. Nominal rate of return-nya 8,46%. Pastinya lebih tinggi daripada real rate of return-nya ya. Karena di sini dia tidak memperhitungkan tingkat inflasi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada Ibu, Ada cukup ya? jelas. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke index number ya, atau angka indeks. Ya, apa sih angka indeks ya? Angka indeks itu adalah suatu ya angka yang mencerminkan ya
suatu nilai ya yang bisa kita interpretasikan untuk melihat perubahan persentase harga ya, harga ataupun kuantitas dengan nilai dasarnya ya. Jadi kita tuh bisa membandingkan gitu ya antar satu nilai dengan nilai yang menjadi dasarnya ya, seberapa besar perubahannya dengan cara yang simple, yang mudah gitu ya. Misal if a price index is currently at 125 ya. Nah, misalnya angka indeks saat ini 125. Nah, maknanya apa angka indeks 125 ini? Nah, dengan hanya mengetahui angka indeks 125 aja, kita bisa langsung menginterpretasikan bahwa berarti indeks harga saat ini adalah 25% lebih tinggi ketimbang tahun dasarnya. Ya, ketimbang tahun dasarnya. Jadi ketika kita menghitung indeks number, itu pasti ada yang namanya tahun dasar atau tahun yang menjadi dasar kita menghitung indeks. Sehingga kalau misalnya dia itu lebih dari 100 nilainya, gini, maka berarti harga itu lebih tinggi daripada tahun dasarnya. Tapi kalau misalnya kurang dari 100, harga itu lebih rendah daripada tahun dasarnya. Ya, kayak ini contohnya tadi 125 menyatakan bahwa 25% tingkat harga saat ini itu lebih tinggi daripada tahun dasar. Nah, sebaliknya kalau misalnya indeks harga misalnya 80. Ya, indeks harga 80 itu berarti kan kurangnya 20 ya daripada 100 ya. Berarti tingkat harga sekarang ini 20% lebih rendah daripada tahun dasarnya. Ya, jadi dengan mengetahui satu angka indeks saja itu kita sudah bisa melakukan interpretasi seperti itu. A simple price index for an item is the ratio of its price in period T to the price in the base period ya. Untuk menghitung indeks harga sederhana, kita bisa langsung saja membagi ya tingkat harga sekarang dibagi dengan tingkat harga tahun dasar ya. Nah, tingkat harga tahun dasar itu notasinya T0 ya atau T sama dengan 0. Ya, lalu dikalikan dengan 100 ya. Seperti di sini bukan contoh formulanya ya. Oke. Bentar. Yuk. Oke, formulanya ini ya, indeks harga ketika waktu T. I di sini beda sama yang tadi ya. Tadi kan income komponen ya, I di sini indeks. IT ya atau indeks ketika waktu T sama dengan price ketika waktu T dibagi dengan price ketika waktu tahun dasar atau P0 dikali dengan 100 ya. Ini rumus simple price index ya atau indeks harga sederhana. Nah, oke, kita recall kembali tadi introductory case yang sudah disajikan di awal pertemuan ya. Ada harga likor tadi ya, harga 3 jenis minuman, red wine, white wine, dan 6 pack of beer. Nah, dari data harga tersebut, kita bisa langsung menghitung indeks harga sederhananya. Ya, contoh, misalnya kita mau menghitung berapa sih indeks harga red wine ketika tahun 2008, misal gitu ya. Nah, kita menggunakan indeks harga sederhana cukup dengan membagi harga ketika tahun 2008 dengan harga yang menjadi tahun dasarnya. Tahun dasarnya di sini misalnya kita tentukan adalah tahun 2007. Ya, tahun 2007 harga red wine itu 12,30. Ya. Lalu kita tinggal membagi saja harga di tahun 2008 12,10 dibagi dengan 12,30 dikali 100. Dapat 98,37. Nah, maknanya apa? 98,7. Berarti harga red wine di tahun 2008 itu mengalami penurunan sebesar 1, berapa tuh? 37. 100 kurang 98,37 berapa? Kurang 98,37 ya. 1,63. 1,63. Ya. 1,63% dibandingkan dengan tahun dasarnya ya.
Terus misalnya tahun 2009 kita mau cari juga ya berapa indeks harga di tahun 2009. Berarti kita membagi indeks harga di tahun 2009 yaitu nih 9,95 ya dibagi dengan 12,30 dapat 80,89. Maknanya apa 80,89 ini? Berarti di tahun 2009 harga red wine itu mengalami penurunan sebesar berapa? Berapa penurunannya? Halo? Berapa? Yuk, coba dihitung biar ngantuk. Berapa penurunannya di tahun 2009? 19,11 Bu. Nah, 19,11 ya. Jadi harga di tahun 2009 itu mengalami ya harganya apa lebih rendah 19,11% ketimbang harga di tahun 2007. Oke. Itu simple price index. Nah, berikutnya nih contoh lain. Gasoline price index ya, indeks harga bahan bakar, gasoline ya. Di sini ada harga gasolin dari tahun 2000 sampai dengan 2008. Ya, price yang atas nih 1,51, 1,46, 1,36 dan seterusnya. Dan di bawah ini ada price indexnya. Ada price index, price indexnya yang menjadi tahun dasar adalah tahun 2000. Ini tahun dasarnya ya. Sehingga di tahun 2000 itu price indexnya harusnya 100 ya. Kalau indeks harga di tahun dasar itu harus sama dengan 100. Oke, nah untuk menghitung yang lain-lain ini ya simple price index itu cukup dengan membagi saja harga ini dibagi dengan ini harga di tahun 2000 karena tahun 2000 yang menjadi tahun dasarnya ya. Jadi udah tahu ya dapat dari mana nih? 96,69 itu ya 1,46 dibagi 1,51. Terus misalnya ini 216,56 ini berarti 3,27 dibagi 1,51 ya. Oke. Nah, sehingga kalau kita menginterpretasikan data-data ini adalah indeks harga relatif terhadap tahun 2000 ya. Jadi kalau misalnya kita mau interpretasikan tahun 2005 152,32 maknanya apa sih? Berarti apa namanya? 152,32 berarti harga gasolin di tahun 2005 itu mengalami ya peningkatan ya sebesar 52,32% dari harga gasolin di tahun dasarnya ya gitu ya. Coba kita interpretasikan lagi. Kalau di tahun 2006 gimana? Ada yang bisa bantu saya? Gimana cara menginterpretasikan di tahun 2006 ini? Apa maknanya itu 171,52? Siapa mau coba? Ya, Ruth. Coba Ruth. Gimana Ruth? Mm. Putus-putus Ruth. Sampai tahun 2000. Putus Ruth. Suaranya nggak jelas. Coba selain Ruth lagi mengalami kendala koneksi. Yang lain gimana? Siapa mau coba? Mutia tadi. Mutia mau coba nggak? Coba gimana? Apa sih makna angka itu 171,52 itu di tahun 2006? Indeks harga di tahun 2006 Tadi, 171,52. Gimana? tadi saya belum ini Bu, tadi saya nge-lag Bu internetnya. Ini boleh tolong diulangin lagi nggak Bu? Oke, baca tuh. Yang bawah. Di tahun 2001 ya, itu kan ada apa indeks harganya 96,69 ya. Maknanya apa angka itu? Ya, berarti di tahun 2001 kan karena indeksnya di bawah 100 itu ada penurunan harga. Penurunannya sebesar apa? Sebesar selisihnya. Selisih antar 100 dengan 96,69 yaitu 3,31%. Ya, gitu tuh bacanya. Itu tahun 2001. Sekarang kalau tahun 2006 bagaimana kira-kira mengartikannya? Berarti kan itu tadi 100 dikurang 96 ya Bu? Mm-mm. Berarti Oh, ini 100
100 dikurang 171. Mm-mm. Terus hasilnya 71,52. Ya, maknanya apa? 71,52 itu. Itu Harga di tahun em, 2006 kenaikannya mengalami kenaikan sebesar 71,52 daripada daripada tahun sebelumnya. Iya. bukan tahun sebelumnya. Tahun 2000. Nah, tahun 2000 karena tahun dasarnya 2000 ya. Jadi semua indeks itu Iya. tadi berlaku dibandingkan relatif ya, relatif terhadap tahun 2000 ya. Hmm. Dibandingkan tahun 2000. Nah, terus tuh contoh berikutnya 2008. 2008 216,56. Apa maknanya? Udah ada tulisannya di itu, di PPT, tinggal dibaca, tinggal diterjemahin. Berarti di tahun 2008 Jadi tahun 2008 itu eh, naik harganya jadi naik 116,56% daripada tahun 2000. iya, ya gitu ya. Jadi cara mengartikan angka indeks itu seperti itu. Ya, tahun dasarnya penting sekali ya untuk diketahui karena dia itu akan membandingkan dengan tahun dasar. Berapa persen kenaikan dan penurunannya itu berdasarkan dari tahun dasarnya. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kita lihat nih di sini. Di sini ada dua grafik, kiri dan kanan, ya. Serupa tapi tak sama ya. Jadi sebenarnya dua grafik ini akan mengindikasikan perubahan atau price movement dari si gasolin tadi ya, data gasolin tadi, cuma dengan skala yang berbeda. Kalau yang kiri itu sumbu Y-nya itu adalah price, sementara yang kanan sumbu Y-nya adalah price index. Hanya berbeda di skala sumbu Y aja. Di sebelah kanan ini udah dalam bentuk price index, tapi yang sebelah kiri masih price. Jadi sebenarnya bentuk bentuk kurvanya ya itu akan sama ya, hanya berbeda di skala ya. Nah, kenapa kelihatan yang kiri lebih mana sih ya? 1,5, 2,5. Yang kiri itu lebih 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 apa sih namanya? Lebih tajam ya. Lebih tajam belokannya karena skalanya lebih kecil. Ya. Bentar ya. Oke. Oke, lihat di bawah. Index provide direct comparison only with the base year ya. Indeks itu menyediakan perbandingan langsung hanya terhadap base year-nya, hanya terhadap tahun dasarnya. Nah, kalau kita mau melihat perubahannya perubahan harganya itu terhadap tahun tertentu ya, kita bisa ubah ya, eh, kita bisa lakukan perhitungan ulang gitu ya, dengan melakukan perhitungan kembali. Misalnya kita mau tahunya yang tahun 2005 terhadap 2008 ya. Kita mau melihat berapa perubahan harga dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 misalnya. Nah, diketahui tahun 2005 itu kan indeks harganya 152,32 nih ya. 152,32. Tahun 2008 216,56. Jadi kita mau tahu nih perubahan harga sepanjang 2005 sampai dengan 2008 tuh berapa sih gitu ya. Nah, karena kita udah tahu punya indeksnya, jadi cukup kita kurangin aja indeksnya. Jadi nggak mesti kita pakai data asli, kita dari indeks aja udah bisa juga menghitung ya. Jadi perubahan dari tahun 2005 dengan 2008 kita bisa pakai rumus harga atau indeks harga di tahun 2008 dikurang dengan indeks harga di tahun 2005 dibagi dengan indeks harga di tahun 2005 ya, dikali dengan 100 sehingga dapat 42,17 ya. Berarti perubahan harga sepanjang tahun 2005 hingga tahun 2008 itu adalah 42,17%.
Oke. Selanjutnya, reindexing ya. Reindexing atau pengindeksan ulang. Pengindeksan ulang. Jika misalnya tadi kita udah menghitung dengan tahun dasar tertentu, terus kita mau melakukan pengindeksan ulang dengan tahun dasar yang berubah ya. Tahun dasarnya ganti. Misalnya tadi dari tahun 2000 kita mau tahun dasarnya tuh jadi 2005. Nah, kita bisa menggunakan ya rumus ini ya untuk menghitung lagi indeks yang baru ya. Updated index sama dengan old index value dibagi dengan old index value of new base ya dikali 100. Jadi berapa indeksnya di tahun tertentu yang mau kita cari dibagi dengan apa index value di tahun dasarnya ya yang mau kita pilih. Ya. Misal kita mau ganti tadi tahun dasarnya dari tahun 2000 ke 2005 ya. Maka kita nggak lagi ngitung ulang dari atas ya. Untuk tahun dasarnya 2005 kita bisa membagi indeks yang udah kita hitung nih yang tahun 2000 dibagi dengan indeks lama yang di tahun 2005. Jadi angka-angka yang ada di sini nih yang di baris kedua ya, yang price index base 2000 ini dibagi dengan 152,32 ya. 152,3. Maka kita dapetin yang bawah ini angka yang bawah. Nah, ini namanya reindexing. Jadi kita mengindeks ulang tahun dengan tahun dasar yang berbeda. Maka kita dapat ya 65,65, 63,48 tahun 2001 dan seterusnya. Maknanya apa? Dia begitu price index yang base-nya 2005, berarti perbandingan kita dengan tahun 2005. Misal di tahun 2000 ya. Harganya indeks harganya 65,65. Berarti di tahun 2000 itu ada perubahan harga ya sebesar 100 dikurang 65,65. 34,35% lebih rendah ketimbang tahun 2005 ya. Begitu juga yang tahun 2008 nih ya. Dibandingkan tahun 2005 dia itu 42,17% lebih tinggi harganya ya. Sama dengan yang tadi udah dihitung nih 42,17 ya. Tuh, sama ya. Oke. Nah, untuk reindexing apakah bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada pertanyaan? Halo? Bisa dipahami, teman-teman? Ada yang mau tanyain nggak sampai di sini? Bisa, Ibu. Bisa ya, saya lanjut ya. Enak karena udah ada proposalnya ya, Mbak. Jadi pas bagian awal tuh udah. Oke, lanjut ya. Unweighted aggregate price index ya. Indeks harga agregat yang tidak terbobot ya, yang tidak terbobot. Nah, karena namanya agregat ya, ada nama kata-kata agregat. Agregat itu dia berarti gabungan ya dari beberapa item ya. Nah, aggregate price index atau indeks harga agregat ini biasanya digunakan untuk merepresentasikan ya perubahan harga ya, perubahan harga relatif untuk suatu kelompok item yang saling berhubungan ya. Umumnya ya aplikasi atau praktik umumnya menghitung aggregate price index itu bisa kita temukan ketika kita menghitung CPI sama PPI ya atau consumer price index maupun producer price index ya, indeks harga konsumen sama indeks harga produsen kalau misalnya kalian belum pernah dengar ya. Ya, jadi ada IHK ya sama indeks harga produsen. Nah, istilah unweighted ya di sini ada istilah unweighted aggregate price index. Istilah unweighted itu merujuk kepada ya ketika kita menghitung indeks harga agregat ya kita tidak mempertimbangkan kuantitas dari item-item yang kita hitung ya. Jadi kuantitasnya tuh nggak kita masukkan di dalam perhitungan. Makanya dia unweighted. Ya, tapi itu sudah terdiri dari beberapa jenis barang atau beberapa jenis item. Ya. Oke, misal PIT ya PIT atau price item I pada waktu T
Ini PIT itu merepresentasikan harga item I ketika waktu T ya. Dan PIO. PIO itu harga item I pada waktu 0 atau pada base period. Ya, maka untuk menghitung unweighted aggregate price index pada periode T, maka kita menggunakan rumus ini ya yang sudah tersaji nih, yaitu sigma PIT dibagi dengan sigma PI0 dikali 100, di mana PIT ini adalah harga pada item I pada waktu T dan yang PI0 ini adalah harga item I pada waktu 0 ya. Ada sigmanya berarti dijumlahkan semua dari seluruh item-item yang ada. Contoh. Contoh di sini ada data properti ya, data harga properti kondominium, single home, family home, sama multifamily homes ya dalam ribuan dolar datanya. Ada datanya 3 tahun 2007 sampai dengan 2009 ya, 2007, 2008, 2009. Kondominium harganya 225, 148, 130 untuk setiap tahunnya, single family 375, 250 dan 235 dan multifamily 440, 390 dan 400 setiap tahunnya. Nah, karena itemnya ada 3 nih ya. Barangnya ada 3 nih, kondominium, single family, multifamily. Sekarang coba hitung berapa sih agregat price index-nya ya dengan menggunakan tahun 2007 sebagai base year ya. Jangan lupa kalau indeks itu ada base year-nya. Jadi tentukan dulu base year-nya apa. Di sini base year-nya 2007. Sehingga kalau kita misalnya mau hitung di tahun 2008 ya, tahun 2008 maka kita jumlahkan seluruh harga item-item yang ada di tahun 2008 nanti dibagi dengan seluruh item harga yang ada di 2007. Jadi 148 tambah 250 tambah 390. Hasilnya berapa? 788 ya? 148 tambah 250 tambah 390. 788 ya. Dibagi dengan total harga seluruh item di tahun 2007. 225 tambah 375 tambah 440. 1040 ya. Di tahun 2007 1040 sehingga didapatkan indeks harga agregat pada tahun 2008 adalah 788 dibagi 1040 dikali 100 yaitu 75,77. Nah, maknanya apa? Berarti harga properti tersebut ya, indeks harga properti tersebut di tahun 2008 tuh ada mengalami penurunan sebesar 24,23 ya. 23. 24,23% ketimbang di tahun dasarnya atau tahun 2007 ya. Jadi gitu. Kalau yang agregat unweighted aggregate price index. Jadi kita tinggal jumlahkan seluruh item-item yang ada di setiap tahunnya gitu ya. Dibagi dengan jumlah seluruh item yang ada di tahun dasarnya. Oke, bisa dipahami untuk yang unweighted? Bisa? Bisa, Ibu. Oke, lanjut. Setelah unweighted kita ke weighted yang terbobot. Kalau terbobot berarti ada kuantitas yang kita pertimbangkan ya di dalamnya. Ya. Jadi setiap item nih punya bobot yang berbeda kalau pakai weighted aggregate price index. Ya. Nah, the weighted aggregate price index does not treat prices of different items equally ya. Jadi tidak sama untuk setiap item itu bobotnya tidak sama. Jadi ada bobot yang lebih tinggi, ada bobot yang lebih rendah. Nah, there is no unique way of determining the weights ya. Tidak ada cara yang unik untuk menentukan bobot. Ya, one option is to reweight each year as the quantities change, but often data are unavailable for this method. Ya, jadi menentukan bobotnya ini belum ada ya, memang tidak ada cara yang pasti gitu ya. Kita menggunakan pembobotan di tahun dasar atau di tahun sekarang gitu ya. Nah, 2 metode yang populer itu kita menggunakan kuantitas yang ada di tahun dasar atau kuantitas yang ada di tahun sekarang, tergantung metodenya. Jadi ada 2 metode yang sangat populer ya, last payers sama Paasche method. Nah, itu hanya berbeda pada penentuan kuantitasnya. Kalau pakai last payers itu kuantitas yang digunakan adalah kuantitas pada tahun dasar, tapi kalau misalnya menggunakan metode Paasche itu adalah menggunakan kuantitas di tahun sekarang ya, di tahun terakhir. Oke, nah contoh ya ini the last payers price index ya, indeks harga last payers. Lihat rumusnya
indeks ketika waktu T sama dengan sigma dari price item I ketika waktu T dikalikan dengan kuantitas untuk item I pada waktu 0, pada waktu 0 atau pada waktu tahun dasar. Ya, ingat-ingat di sini tahun dasar, class pairs tahun dasar. Begitu juga bawahnya, sigma P price ketika waktu I pada waktu 0 atau pada tahun dasar dikalikan dengan kuantitas item I pada tahun dasarnya juga. Baru dikalikan 100. Oke. Oke, let's return to the Florida real estate example and calculate the last price index. Jadi balik lagi ke contoh tadi yang ini harga properti ya, kondominium, single family, and multifamily. Di sini kan udah ada data harga. Nah, ternyata di sini ada data tambahan. Ini data tambahan ya, di mana ini adalah jumlah properti yang terjual di masing-masing tahun dan juga masing-masing jenis propertinya. Ya, kayak kondominium terjualnya 42 tahun 2007, tahun 2008 28 dan 2009 32 ya. Oke. Nah, ketika kita punya data ini dan ketika kita memutuskan menggunakan metode last pairs, maka yang kita lihat itu kuantitas ketika tahun dasarnya saja. Nah, teman-teman, di sini tahun dasarnya tadi kita sudah tentukan 2007 ya. Maka kita hanya lihat 2007-nya aja. Jadi kalian ambil yang ini aja. 42, 104 sama 20 untuk menghitung indeks harga agregatnya. Ya, 42, 104, 20. Maka nanti dikali nih. Misalnya kita mau tahun 2008. 148 kali 42. Terus 250 kali 104. 390 kali 16 ya. Nih. Ya. 148 kali 42, 250 kali 104, 390 kali 20. Kali 20 ya nih. Oke. Nah, untuk menghitung apa namanya? Indeks last pairs ini kalian bisa menggunakan tabel bantu ya, tabel bantu seperti ini. Jadi untuk mempermudah perhitungan, jadi bisa bikin di sini di kolom pertama tahunnya, di kolom kedua itu rumusnya ya, sigma PIT kali QI0 ya. Maka kita dapat kayak gini. Ya, kita dapat perhitungannya seperti ini. Terus kita jumlahin, kan namanya sigma ya. Sigma itu berarti sum, semua jumlahan dari perkalian antara price item I dengan kuantitas item I. Ya. Maka dapat angka ini. Nah, terus angka-angka ini dibagi dengan apa namanya? Dibagi dengan weighted price ketika tahun dasar. Tahun dasarnya kan 2007. Jadi di sini 57250 dibagi 57250, makanya di sini dapat 100. Ya. Nah, terus yang kedua, tahun kedua 40016 ini dibagi 57250. Tahun dasarnya kan ini ya. 40016 dibagi 57250 dapat 69,90. Ya. Begitu juga yang 2009 37900 dibagi dengan 57250 ya. Dikali 100 sama dengan 66,20. Nah, kita lihat ya, ada penurunan harga yang cukup tajam. Ya. Dari 100 ke 69 ke 90, 69,90 ya. Ketika kita menggunakan pembobotan ternyata penurunan harganya tuh cukup tajam, lebih tajam daripada ketika kita tidak menggunakan pembobotan tadi ya. 100 dikurang 69,90. 30%. 30,1% harga di tahun 2008 itu turun ya. Bahkan di tahun 2009 ya turunnya lebih parah ya, 100 dikurang 66,20 yaitu 33,8%. Ya. Oke, itu last pairs. Ada yang bertanyakan sampai di sini? Ada pertanyaan? Cukup jelas sih, Bu. Tidak ada, Bu. Jelas. Oke, kita ke metode selanjutnya. Kalau tadi last pairs itu pakainya kuantitas pada saat tahun dasar, ya. Metode berikutnya namanya Paasche metode Paasche price index. Ini menggunakan kuantitas di tahun sekarang, ya, atau tahun terakhir, ya. Jadi bedanya di situ. Maka lihat rumusnya yang berubah adalah ini ya. Q kuantitasnya, kuantitas untuk item I ketika waktu N. Time N atau sekarang ya. Rumusnya mirip-mirip, cuma bedanya kuantitas yang digunakan adalah current period quantities ya. Kuantitas sekarang. Ya. Indeks ketika waktu T sama dengan sigma price item I ketika waktu T dikali dengan kuantitas untuk item I pada waktu N dibagi dengan sigma
harga untuk item I pada waktu tahun dasar dikalikan dengan kuantitas untuk item I pada tahun sekarang dikali 100. Nah, sekarang kalau kita kembali dengan contoh yang tadi ya dengan harga real estate ya atau harga properti di Florida tadi ya, kita kan punya data ini ya, ini data kuantitasnya. Yang digunakan adalah tahun yang terakhir. Kalau tadi kan kita pakai last pairs itu pakainya yang ini, 42, 104, 20. Kalau sekarang kita pakai yang 2009, 32, 82 sama 10 ya. 32, 82 dan 10. Oke, kita langsung masuk nih perhitungan. Lihat kan berubah ya. Nih bobotnya berubah 32, 82 dan 10. Kita aplikasikan ke seluruh tahun ya. Karena kan yang dipakai adalah kuantitas di tahun sekarang ya. Nah, sama, hitungnya sama seperti yang tadi ya. Tinggal dikalikan aja dengan harga propertinya, dikalikan bobot ya, lalu dijumlahkan seluruh jenis propertinya. Maka dapat ini ya, 42350, 29136 dan 27430. Tinggal dibagi aja tahun dasarnya kan 2007. Jadi ini 42350 sebagai tahun dasar. 42350 dibagi 42350 100%. Ya, 29136 dibagi 42350 dapat 68,80 dan juga yang terakhir 27430 dibagi dengan 42350 dapat 64,77. Ya, berarti apa namanya dengan metode Paasche ini ya ternyata pola penurunannya ya sama ya. Ya, jadi 100 dikurang 68,80 turunnya 31,2% ya di tahun 2008 dan di 2009 35,23% turun dari tahun 2007. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Oke, lanjut ya. Oke, lihat ya, the last pairs and partial methods provide similar result if the time periods being compared are not too far apart ya. Jadi kalau kita lihat tadi dari contoh yang udah ada, metode last pair sama si partial ini memberikan apa namanya hasil yang serupa ya terhadap perubahan harganya ya. Jadi ketika dibandingkan itu tuh nggak beda jauh ya. Nah, hal ini memungkinkan jika ya periode yang sedang dianalisis itu tidak berbeda jauh. Kalau tadi kan kita melihat 3 tahun terakhir ya. Jadi memang waktunya nggak jauh-jauh banget gitu ya. Tapi kalau misalnya apa namanya jendela waktunya tuh lebih panjang gitu ya, jendela waktu lebih panjang dan ada perubahan atau penyesuaian dari konsumen untuk menyesuaikan pola konsumsinya ya, indeks Paasche itu akan cenderung memproduksi nilai yang lebih kecil daripada last payers ya. Kalau misalnya harga meningkat. Jadi kalau ada peningkatan harga, Paasche indeks itu bisa kasih nilai yang lebih kecil. Sebaliknya, kalau misalnya ada penurunan harga, justru Paasche Index yang akan bisa memberikan nilai yang lebih tinggi daripada hasil indeks last payers. Ya. Nah, di sini ada keterangan, however, since the Paasche Index requires weights to be updated each year ya. Kalau misalnya indeks Paasche itu kita perlu pengupdatean kuantitas setiap tahun ya. Pada prakteknya indeks yang last payers ini lebih umum untuk digunakan. Ya, jadi yang umum digunakan adalah menggunakan last payers karena kita tidak perlu lagi mengupdate kuantitas setiap tahunnya. Sebenarnya kalau kita mau pakai indeks Paasche, kuantitas itu harus diupdate setiap tahunnya karena dia menggunakan kuantitas pada tahun yang terakhir, ya. Itu nanti Dinda yang gambarin kan, Mbak? Iya. Oke, lanjut. Ya,
kita kembali ke contoh tadi yang likor ya, yang minuman. Nah, tadi kan kita udah punya data di minuman itu. Mana tadinya? Ini ya, kita udah punya data tiap tahun dengan kuantitasnya masing-masing ya. Nah, harga 12,30, 11,90, 8,10 ya, dan juga kuantitas masing-masing. Nah, kalau kita menggunakan last pairs index, maka kita menggunakan kuantitas yang tahun berapa? Misalnya tahun 2007 sebagai tahun dasar. Pakainya yang tahun berapa? Kuantitasnya. Halo? Halo? Kalau last pairs pakainya tahun dasar apa tahun sekarang? Halo monitor? Nggak ada jawab? Tahun Hmm? tahun lalu, Bu. Tahun lalu? Bukan tahun lalu. Namanya tahun apa? Tahun itu tahun sebelum Tahun dasar ya. tahun Tahun dasar dasar. ya. Kan belum tentu tahun lalu. Soalnya kalau Iya misalnya maksudnya 2009, pas kan soalnya. Iya. bukan last dong. Ayo, Kenapa? jangan salah paham. Yang harga terakhir, yang tahun terakhir itu yang justru yang pasca ya. Yang pakai kuantitas Oh tak. tahun dasar itu yang last pairs ya. Jadi kalau kita pakai last pairs, kuantitas yang kita pakai yang tahun 2007 karena kita misalnya tahun dasarnya 2007 ya. Jadi kita pakai ini 1560, 1410 sama 2240 nih kuantitas yang dipakai udah ini kita kunci. Nah, terus kalau kita misalnya mau hitung indeks harga tahun 2009, berarti kita mengalihkan harga di tahun 2009 dengan kuantitas di tahun 2007 ya. Jadi 995 ini dikali 1560, 10,60 dikali 1410, 7,95 dikali 2240. Nih, kita lihat di sini ya. Nih ya. Apa namanya? Bobotnya yang dipakai tahun 2007 ya. 1560, 1410, 2240. Mana tadi? Nih ya. 1560, 1410, 2240 ya. Nah, ini udah dikaliin masing-masing untuk mengetahui sigma PIO PI PIT KIO-nya ya. Ini PIT ini harusnya bukan PIO nih, PIT. PIT, maka kita dapat angka ini 54,111, 52,936 dan 48,276. Nah, sekarang untuk mengetahui indeks last pairs-nya tinggal dibagi aja dengan jumlah di tahun tahun dasarnya. Tahun dasarnya kan 54111. Jadi 52,936 dibagi 54111. Nah, nih. Di tahun 2008 indeks harganya 97,83. Tahun 2009 ini 48,726 dibagi 54111. 89,22 ya. Oke. Maka dengan menggunakan indeks last pairs, harga likor di tahun 2008 itu turun sekitar 2% di tahun 2008 ya. 2,83 tuh jadi berapa? 7,83. 2, berapa tuh? 100 dikurang 97,83. 2,17 ya. 2,17% tahun 2008 dan di tahun 2009 turun lagi, turunnya lebih jauh. 100 dikurang 89,22. 10,78% ya di tahun 2007. Ini kalau pakai last pairs. Kalau pakai pasca kuantitasnya diganti. Ya, nih lihat kuantitas di sini berubah nih. Yang dalam kurung ini ya, ini kan kuantitinya. Ya. Jadi harga di masing-masing tahun diganti kuantitasnya dengan kuantitas tahun 2009 atau tahun terakhir. Nah, kita lihat, kita intip kuantitasnya berapa sih? Nih ya. 1280, 1010 sama 2190. Iya ya. 1280, 1010 dan 2190.
Oke, nah kita dapatkan tahun 2007 jumlahnya 45502, tahun 2008 44716, dan tahun 2009 40852,5. Nah, karena kita tahun dasarnya tetap tahun 2007 ya, jadi yang angka yang dipakai tetap ini untuk pembagi ya. Jadi indeks harga di tahun 2009 adalah 40552,5 ya, 40852,5 dibagi dengan 45502 ya, dikali 100 dapat 89,78. Jadi tetap ada penurunan ya, walaupun pakai Paasche Index maupun pakai Laspers Index di tahun 2009 tetap saja dia ada penurunan sebesar 1, berapa tuh? 10,22%. 10,22%. Oke. Ya itu ya, tadi dua contoh, tadi satu pakai data properti, yang satu lagi pakai data minuman ya, data harga minuman. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mungkin ada yang bingung angkanya dari mana? Sudah jelas, Ibu. Jelas, saya lanjutkan. Ya, dikit lagi. Nggak dikit juga sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nih, 9 slide lagi. Oke, nah sekarang using price indices to deflate a time series ya. Jadi indeks harga ini juga bisa digunakan sebagai deflator ya. Ya, maksudnya apa ya? Jadi kebanyakan data-data time series atau data-data runtun waktu ekonomi itu dilaporkan atau disajikan itu dalam bentuk nominal terms ya. Dalam apa namanya jumlah nominal yang satuannya tuh dolar gitu ya, satunya dolar. Tapi karena adanya inflasi ya, adanya inflasi itu kan sebenarnya walaupun dalam dolar kita meningkat gitu ya, tapi secara daya beli itu belum tentu ya, karena siapa tahu tingkat inflasi itu lebih tinggi daripada apa namanya peningkatan dari si indeks harga tersebut, dari harga tersebut ya, bukan indeks harga, dari harga harga suatu barang atau dari nilai investasi kita. Nah, misalnya kalau kita misalnya mau membandingkan ya suatu nilai dari tahun 2000 dengan tahun 2010, misalkan uang sejumlah 1 juta rupiah tahun 2000 hingga 2010, ya itu kan tidak bisa dibandingkan apple to apple ya. 1 juta di tahun 2000 tidak sama nilainya dengan 1 juta di tahun ini. Ya, misal tahun 2000 mungkin kita masih bisa beli 2 gram emas gitu ya dengan uang 1 juta. Tapi di tahun 2010 mungkin hanya bisa 1 gram. Ya, jadi value-nya tuh beda. Ya, nilainya beda. Nah, oleh karena itu ya perlu ada ya mekanisme ya untuk bisa mengetahui ya berapa sebenarnya sih nilai real ya dari suatu aset ya, atau dari suatu nilai gaji gitu ya, atau nilai harga ya eh, yang ada saat ini ya. Nah, salah satunya adalah penggunaan indeks ya sebagai price deflator ya, price deflator. Nah, price deflator ini bisa membuat kita lebih mudah untuk membandingkan ya perbedaan daya beli dari waktu ke waktu. Data yang data-data runtun waktu ya, atau data-data harga gitu ya, data harga, data aset, nilai aset yang belum disesuaikan ya, itu disebutnya nilai nominal ya, nilai nominal. Nah, tapi jika kita sudah melakukan menggunakan deflator gitu ya, kita sudah deflasikan ya, maka nilai yang dihasilkan itu disebut dengan nilai real ya, nilai real. Nah, bagaimana cara mengkonversi ya nilai nominal menjadi nilai real? Nah, tentunya kita harus mempertimbangkan adanya tadi ya deflator itu sendiri. Deflator yang digunakan adalah si indeks harga ya. Seperti contoh di sini, bukan contoh, formula yang kita sajikan di sini ya. Real value sama dengan nominal value dibagi dengan price index dikali 100 ya. Jadi untuk mengetahui berapa sih nilai real itu adalah dengan membagi nilai nominal dibagi dengan indeks harga. Ya. Nah, setelah kita melakukan konversi tersebut, maka
kita akan mendapatkan suatu nilai yang bisa merepresentasikan daya beli ya terhadap indeks harga di tahun dasar yang menjadi dasar perhitungan si indeks tersebut. Contoh ya. Contoh aplikasinya adalah dalam menghitung CPI ya, Consumer Price Index, menggunakan CPI nih, Consumer Price Index sebagai deflator. Consumer Price Index atau indeks harga konsumen itu adalah harga yang dibayarkan ya oleh penduduk ya terhadap sejumlah atau serangkaian barang ya, serangkaian barang dan jasa. Ya. Itu namanya indeks harga konsumen. Jadi apa nih? Ada sekelompok barang ya, sekelompok barang tertentu yang menjadi komponen dari indeks harga konsumen tersebut. Nah, itu lalu dihitung indeksnya ya. Itu indeks harga konsumen. Jadi dia mencerminkan ya berapa sih harga yang dibayar sama si konsumen. Dan CPI ini atau Consumer Price Index ini merupakan indeks harga agregat terbobot yang memang sering digunakan untuk mendeflasikan data-data keuangan. Nah, satu lagi ada namanya PPI, ya, PPI, Producer Price Index atau indeks harga produsen. Kalau indeks harga produsen ini dari point of view-nya produsen. Ya, kalau tadi konsumen itu berapa yang dibayarkan sama konsumen, kalau ini yang dibayarkan sama produsen. Ya, berapa harga yang dibayarkan ya pada tingkat produsen atau pada tingkat grosir, pada tingkat grosir gitu ya, wholesale atau tingkat produsen. Sehingga kalau misalnya indeks harga konsumen itu mencerminkan berapa banyak sih biaya yang dikeluarkan sama konsumen, ya. Tapi kalau producer price index ini mencerminkan porsi biaya yang diterima sama si produsen, ya. Bedanya major difference-nya atau perbedaan umumnya, ya perbedaan besarnya adalah kalau di CPI pajak penjualan sama pajak cukai itu tidak include, terbalik. Untuk Consumer Price Index ya, pajak penjualan dan pajak cukai itu termasuk di dalamnya. Tapi kalau Producer Price Index itu tidak termasuk. Ya, itu bedanya. Jadi CPI itu include tax, kalau PPI itu tidak include karena kan dia adalah sebesar jumlah yang diterima sama produsen. Itu ya. Udah lama nggak kelihatan Pak Waik. Udah lama nggak kelihatan. Ini aja. Oke, lanjut ya. Ini saya skip aja yang ini. Nah, selanjutnya ini ya. Lihat di sini ada contoh Tom. Hah? Enggak, dia lagi benerin headset. Lagi benerin headset. Di sini Tom ya, dia seorang project manager di Atlanta. Dari tahun 2000 ya. Bekerja dari tahun 2000. Di tahun 2000 gajinya itu $52.000. Dan di tahun 2008 gajinya naik jadi $84.000. Nah, CPI index ya, Consumer Price Index di kedua tahun tersebut itu adalah 172,20 dan 215,30. Jadi di tahun 2000 itu indeks harga konsumennya 172,20, di tahun 2008 indeks harganya 215,30. Sekarang kita analisis berapa sih nilai real dan nilai nominal dari gaji yang dia terima, ya. Nah, kalau kita lihat di sini nominal growth, kita cukup melihat selisih aja, selisih gaji dia di tahun 2000 dengan 2008. Di tahun 2008 gajinya kan 84.000, di tahun 2000 gajinya 52.000, sehingga pertumbuhan nominal dari gajinya dia adalah 84.000 dikurang 52.000 dibagi dengan 52.000. Maka kita dapatkan 62% ya, atau 0,62. Oke, nah terus ini masih dalam bentuk nominal terms ya, nilai nominal. Sekarang kita mau tahu ya, kita mau tahu berapa real gajinya dia ya. Real salary-nya dia berapa. Di tahun 2000 kita bisa menghitung real
salary-nya dengan mendeflasikan dengan CPI di tahun 2000. Ya, gaji di tahun 2000 kan 52.000. Sementara Consumer Price Index-nya 172,20. Jadi 52.000 dibagi dengan 172,20 dikali 100. Maka dapat nih real salary-nya dia adalah 30.197 ya. Jadi ternyata real salary-nya cuma 30.197. Begitu juga di tahun 2008. Kita bagi gaji dia di tahun 2008 dengan Consumer Price Index di tahun 2008 yaitu 215,30 dikali 100. Maka real salary-nya dia di tahun 2008 sebesar 39.015 ya. Kalau secara real dia ada peningkatan ya ketimbang di tahun 2000. Ya. Nah, terus real growth ya. Berapa real growth-nya? Real growth-nya ya kita hitung real growth-nya itu kita hitung dari selisih harga di tahun bukan selisih harga, selisih gaji tahun 2008 dengan tahun 2000 dibagi dengan tahun 2000 ya. Jadi 39.015 dibagi 3197. Ini di bawahnya sorry ya nanti saya tambahin nih. Ini bawahnya ada 3197 ya. Sehingga bisa kita dapatkan real growth-nya atau pertumbuhan secara real gajinya dia dari tahun 2000 ke tahun 2008 itu adalah 29%. Ya, jadi secara real enggak 62%, tapi justru hanya 29%. Ya, secara nominal memang 62%, tapi karena adanya penyesuaian dengan CPI tadi, maka 29%. Oke, lanjut. Contoh berikutnya. Ini dari sisi produsen ya. Di saat yang sama ya penghasilannya si Toms ya, penghasilan perusahaannya Toms ya. Penghasilan perusahaannya Toms itu meningkat dari 13 miliar dolar ke 18 miliar dolar. Untuk producer price index di kedua tahun tersebut 132,70 dan 189,60. Maka berapa tuh nominal growth-nya sama adjusted revenue-nya dia? Ya, untuk nominal growth ya karena nominal berarti dari nominalnya aja nih 13 sama 18 ya. Ya di tahun 2008 18 miliar. Maka dikurang dengan 13 miliar tahun dasarnya dibagi dengan 13 ya. Maka pertumbuhan nominalnya itu 38% untuk perusahaan tersebut. Nah, untuk menghitung real revenue-nya, real revenue berarti kita harus deflasikan dengan nilai PPI-nya ya atau Producer Price Index-nya. Di tahun 2000 revenue-nya 13 juta dolar. Ya, ini untuk mempersingkat penulisan makanya ditulis 13 aja ya. Maknanya 13 juta dolar. 13 dibagi dengan PPI di tahun 2000 ya, 32,70 dikali 100. Maka dapat 9,80. Oke. Nah, terus apa namanya? Di tahun 2008 sama ya, dibagi lagi revenue di tahun 2008 dibagi dengan Producer Price Index di tahun 2008 189,60 dikali 100 dapat 9,49. Jadi sebenarnya revenue secara real di tahun 2000 itu cuma 9,8 juta. Di tahun 2008 9,49 juta. Ya. Nah, real growth-nya berarti tinggal 9,49 ya, dikurang 9,80 dibagi 9,80. Nah, secara real dia tidak growth ya, justru malah minus nih, minus 0,03. Ya, jadi secara real justru perusahaan ini mengalami kerugian sebesar 3%. Ya, walaupun secara nominal dia naik, dia itu tadi mengalami growth sebanyak 38%. Oke, itu ya cara mendeflasikan data-data time series. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Bisa saya lanjut? Halo, monitor? Bisa? Bisa Ibu, lanjut. Bisa Ibu, sudah jelas Bu. Oke, dah tinggal 2 slide terakhir nih. Menghitung inflasi ya. Nah, untuk menghitung tingkat inflasi ya, inflasi itu adalah perubahan persentase pada indeks harga sepanjang waktu. Jadi, kalau kita mau menghitung tingkat inflasi pada waktu T ya, berarti kita cukup dengan melihat perubahan harganya pada waktu sebelumnya lalu dibagi dengan indeks harga di tahun sebelumnya ya. Jadi IT atau tingkat inflasi pada waktu T
sama dengan Consumer Price Index pada waktu T dikurang dengan Consumer Price Index pada waktu T minus 1 dibagi dengan Consumer Price Index pada waktu T minus 1. Ya. Although ini ada keterangan although it is common to quote the inflation rate in annual terms ya, jadi meskipun secara umum tingkat inflasi itu dihitungnya itu secara tahunan ya, tapi CPI itu bisa digunakan untuk menghitung tingkat inflasi untuk periode kapanpun ya. Ya contoh ya, sebenarnya contohnya mudah ya, misal CPI tahun 2006 sampai dengan 2008, 2006, 2007, 2008 masing-masing 201,59, 207,34 dan 215,30 ya. Hitung berapa tingkat inflasi pada tahun 2007 dengan 2008 ya. Sekarang pertama kita 2007 dulu. Ya karena 2007 berarti kita butuh data tahun 2007 dengan tahun sebelumnya ya, 2006. Maka kita butuh indeks harga konsumen pada tahun 2007 yaitu ini 207,34 dikurang dengan indeks harga tahun sebelumnya 201,59 dibagi dengan indeks harga di tahun sebelumnya 201,59. Maka dapat ini ya 2,85%. Berarti tingkat inflasi di tahun 2007 adalah sebesar 2,85%. Ya. Nah, begitu juga di tahun 2008 ya. Kita hitung inflasi di tahun 2008, kita perlu dua data yaitu data Consumer Price Index tahun 2008 dengan tahun 2007. Di tahun 2008 besarannya adalah 215,30, tahun 2007 207,34 ya, dibagi dengan tahun 2007 juga 207,34. Maka dapat 3,84% ya. Oke, kita bisa lihat di sini berarti tingkat inflasi di tahun 2008 adalah 3,84%. Oke, begitu ya menghitung tingkat inflasi. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Lagi. Ada pertanyaan teman-teman? Materinya sudah cukup ya sampai di sini. Jadi nanti rekan-rekan ujiannya sampai ini materinya ya. Sampai terakhir sampai sini. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ibu izin bertanya untuk Ida. UTS-nya dilakukan kapan ya, Bu? Minggu depan. Minggu depan kalian biasanya jadwalnya hari apa sih? Rabu ya, Rabu gimana? Rabu ada kosong? Tidak? Atau kapan kalian kosongnya? Mungkin nanti saya infokan ya, Bu, jadwal yang kosongnya. Oke, ya jadi untuk waktu minggu depan silakan nanti waktu kosong konfirmasi ya ke saya. Nanti kita sesuaikan. Ya, saya sesuaikan juga dengan jadwal saya. Baik, Nah, Ibu. untuk Terima kasih. mekanismenya bersiap untuk esai ya. Bersiap untuk esai. Apapun itu pokoknya kalian harus siap ya. Jadi kalau esai kan kalian harus belajar semua ya. Oke? Ada lagi? Ibu mau nanya, Ya, Windy. itu untuk UTS-nya itu luring apa online ya, Bu? Luring. Oh, luring. Makasih, Bu. Ya. UTS luring ya, saya paham ya rumusnya banyak. Jadi saya izinkan untuk membawa cheat sheet ya. Sebesar 1 lembar halaman folio. 1 lembar ya. 1 lembar tuh bolak-balik. Jangan folio lah kegedean. 1 halaman A4. A4 ya. Pakai kertas A4. Boleh bolak-balik ya. Oke, Oke. Ibu, makasih. Ya. Jadi silakan boleh pakai catatan rumus. Ya, boleh bawa kalkulator. Pakai kalkulator boleh. Tapi bukan kalkulator handphone ya. Ya, jangan pakai kalkulator handphone, pakai kalkulator biasa ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Itu kita izin bertanya, Bu. Itu Iya, kita izin. materinya dari awal pertemuan banget ya, Bu, Iya sampai dong. sekarang. Betul. Baik, terima kasih, Bu. Ya, 7 pertemuan kan?
Dari awal sampai ini terakhir. Ya kalian beruntung, cuma sampai sini ya. Ada kelas lain yang sampai 1 chapter setelah ini. Ini masih lebih sedikit dari yang seharusnya. Kan karena kita sempat satu pertemuan tuh nggak sempat bahas materi ya. Pertemuan 1 kita cuma bahas silabus. Ada lagi? Izin bertanya lagi, Bu. Kira-kira soalnya ada berapa ya, Bu? Oh, soalnya ya siap aja antara 5 sampai 10. Soalnya beranak ya. Jumlah soal tidak mencerminkan, tidak menentukan ini juga apa namanya tingkat kemudahan. Baik, terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini. Nanti kita ketemu lagi minggu depan udah ujian ya. Nanti tolong Ida confirm lagi untuk waktunya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yuk, terima kasih. Terima kasih, Bu. Selanjutnya. Terima Yuk. kasih.